Halo pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Sudut Pandang bersama saya Imam Masyari. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin menegaskan vaksinasi COVID-19 di saat bulan Ramadan tidak akan membatalkan puasa. Hal ini tertera dalam Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Meski demikian, masih banyak masyarakat kemudian yang bertanya-tanya apakah vaksin ini aman dilakukan saat menjelang ibadah puasa dan apa kemudian efek setelah vaksinasi. Apakah kemudian membuat warga masih sanggup untuk menjalankan ibadah puasa? Kita akan membahasnya kali ini di tema sudut pandang kita tentang vaksin di saat bulan puasa. Program vaksinasi COVID-19 akan terus dilakukan selama bulan Ramadan. Meski demikian, pemerintah menegaskan saat sedang menjalankan ibadah puasa, vaksinasi COVID-19 tidak membatalkan puasa. Hal tersebut tertera dalam Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa yang menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 yang dilakukan dengan cara penyuntikan vaksin tidak membatalkan puasa. Karena dilakukan dengan injeksi intramuskuler atau injeksi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot. Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin juga menyampaikan ibadah puasa batal apabila vaksin dimasukkan melalui hidung, mulut, atau telinga. Namun karena vaksinasi COVID-19 disuntik dan dimasukkan bukan dari lubang seperti mulut dan hidung, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Namun jika warga merasa khawatir akan efek samping jika vaksinasi dilakukan saat bulan puasa, MUI menyarankan untuk melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 pada malam hari. Ya, untuk membahas tema kita hari ini, saya akan menghadirkan dua narasumber. Saya akan perkenalkan. Yang pertama ada Dr. Adib Humaydi selaku Ketua Pengurus Besar IDI. Terima kasih Dr. Adib meluangkan waktu untuk bergabung di Sudut Pandang. Selamat siang. Baik. Kemudian yang kedua ada Bapak Haji Aminuddin Yaakob selaku Komisi Fatwa dan Dewan Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih Pak Aminuddin sudah meluangkan waktu untuk bergabung di Sudut Pandang kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai dari MUI dulu nih Pak Aminuddin. Apa kemudian landasan dari MUI memberikan label halal ataupun boleh begitu ya melakukan vaksinasi saat bulan puasa atau saat masyarakat muslim tengah berpuasa? Apa landasan mungkin dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasul? Baik, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ditegaskan bahwa kita dibolehkan makan dan minum di bulan puasa pada malam hari sampai terbitnya fajar. Berdasarkan ayat itu, maka ulama salah satu sepakat bahwa hal yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari atau di saat kita berpuasa. Inilah hal yang membatalkan puasa. Pertanyaannya kemudian apa yang dimaksud dengan makan dan minum di sini? Nah, makan dan minum adalah memasukkan sesuatu ya dari luar ke melalui manfaat. Manfaat itu adalah lubang. Lubang dimaksud di sini adalah bisa mulut atau bisa hidung. Ya, yang makanan atau minuman itu masuk melalui manfaat mulut atau hidung yang masuk ke tenggorokan lalu kemudian ke pencernaan. Nah, berdasarkan hal itu, kalau ada sesuatu yang masuk di luar manfaat tadi, misalnya kita meneteskan obat mata lah, gitu ya, ke mata kita, lalu kemudian ada masuk ke tenggorokan, itu tidak membatalkan puasa karena itu bukan manfaat, begitu. Nah, dari situ juga kemudian ada pertanyaan tentang bagaimana kalau suntik. Nah, suntik itu ada dua macam. Ada suntik yang saya ketahui ya, yang kita pahami berdasarkan informasi dari ahli medis. Ada suntik yang dilakukan ke pembuluh darah, misalnya infus. Nah, infus itu disuntikan ke dalam pembuluh darah dan langsung ke pencernaan. Nah, infus ini dalam pandangan sebagian ulama, jumhur ini membatalkan puasa karena ini ke pencernaan.
Berbeda dengan suntik yang dilakukan ke atau melalui intramuskular begitu. Itu penyuntikan yang dilakukan melalui otot. Ya, Nah, penyuntikan intramuskular ini tidak langsung ke pencernaan, begitu. oke. Nah, karenanya penyuntikan vaksin COVID-19 ya ini adalah penyuntikan yang dilakukan bukan ke pembuluh darah, tetapi melalui intramuskular atau melalui otot. Nah, berdasarkan hal ini bukanlah manfaat, karenanya dia tidak membatalkan puasa ketika dilakukan suntik vaksinasi pada saat seseorang berpuasa di siang hari. Terkait kan kita banyak organisasi keagamaan Islam begitu di Indonesia. Apakah kemudian MUI sudah melakukan sosialisasi ke sana, Pak? Karena kemudian fatwa dari beberapa organisasi ini kan bisa juga menguatkan gitu ya keyakinan masyarakat bahwa tidak membatalkan puasa saat melakukan vaksinasi. Iya, MUI adalah rumah besar bagi organisasi-organisasi Islam, ya. Karena di dalam MUI atau khususnya di Komisi Fatwa MUI, di situ ada representasi anggota-anggota yang berasal dari lembaga-lembaga fatwa dari ormas-ormas Islam. Ya, meski ormas-ormas Islam bisa saja mengeluarkan fatwa sendiri terkait dengan masalah ini, begitu. Tetapi sejauh yang kita ketahui, fatwa tentang tidak batalnya puasa dengan disuntikan vaksin COVID-19 ini itu baru dari Majelis Ulama Indonesia saja, begitu. Ya, Oke. kita tahu ada fatwa dari ormas Islam yang lain, begitu. Ada pertanyaan kemudian bagaimana ketika masyarakat saat melakukan vaksinasi merasa ada efek samping seperti lapar ataupun nanti ada efek samping misalnya pusing, panas, demam yang harus kemudian mengkonsumsi beberapa obat-obatan begitu. Apakah nanti tidak berdosa ketika harus membatalkan puasa? Ini kan umum sekali saat ini banyak ditanyakan oleh masyarakat. Bagaimana komentarnya, Pak Aminuddin? Iya, jadi kalau penyuntikan vaksin COVID-19 tadi jelas tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau misalnya ada efek samping dari penyuntikan tersebut, ya di dalam fatwa kita sudah kita tegaskan bahwa boleh disuntikan dan tidak membatalkan puasa selama tidak membahayakan. Ya, ini syaratnya tidak boleh membahayakan. Nah, terkait dengan efek samping dari vaksin nasi tadi, ya yang kita ketahui dan kita dapati informasi dari otoritas seperti Badan POM, Komnas KIPI, Kemenkes, IDAI dan lain sebagainya, bahwa efek samping dari vaksinasi itu selama ini hanyalah efek ringan dan sedang. Efek ringan ya misalnya mengantuk atau ada rasa nyeri di bekas penyuntikan misalnya. Efek sedang itu ada demam, tapi demamnya juga tidak melebihi dari 38 derajat Celcius dan demamnya pun juga demam ringan yang bisa disembuhkan dengan obatan yang dijual bebas, tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Nah, jika memang efeknya seperti itu dan seseorang mampu untuk terus menjalankan puasanya, maka sebaiknya dilanjutkan puasanya. Tetapi apabila efek sampingnya berat dan dia tidak mampu untuk menjalankan puasa, maka dia boleh berbuka puasa dan menggantinya di waktu yang lain. Karena itu termasuk orang yang sakit. Dan sakit itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Sudut Pandang.